Sejahtera dalam kasih Tuhan. Semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Bapa di surga akan mencukupkan, memperlengkapi segala kebutuhan saudaraku. Tetaplah bersyukur kepada Dia yang senantiasa mengasihi saudaraku. Dan mari kita berserah diri kepadanya. Kita saat teduh sejenak. Ya Tuhan kami, kepadamu kami angkat doa dan pujian ini. Sertai kami Tuhan. Amin. Saudaraku, saatnya saudara membuka hati untuk Tuhan, menerima sabda kemuliaannya, agar selalu kuat, damai, sukacita saudaraku. Bahkan sepanjang hari ini, saudara akan terberkati. Dan sekarang terimalah firman Tuhan yang kita awali sebuah nyanyian yang mengumandangkan kepada kita bagaimana kita kuat seperti batu karang. Dan serukanlah batu mamak dia, semoga berkenan untuk kita bersama-sama. Batu mamak di awal, oh masa hatoniku, ku akindo dari narosu yang lambung si palua audoi si yang dosa nalido ni palihi mali ula jormai nang nari gasih duduk dari sana naik duduk datu sesadu saru bayoni nasongoni batu karang yang teguh, engkau perlindunganku, engkau tidak bergerak di gelora pun tegak. Tuhan Yesus ku seru, tolong anakku. Ya, kita diingatkan tetap tolong, menolong dan mengingat Tuhan dalam hidup kita. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, mari kita menyatu dengan firman Tuhan hari ini, Senin tanggal 30 Juni 2025. Dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 19 sampai 20, demikian dituliskan di sana. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar, katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang-orang banyak. Alai bornginai dukap suru-suruan ni Tuhani ma akapituni hurungani. Ditogi homa na sida tu balia di dokma, la homa hamu. Di bagas coro mahamu jongjong,
maka tahun tuna toropi seluhu hata hanguluani. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Salam dalam kasih, bahagia selalu, sehat. Bapak Ibu Saudara yang kami kasihi, happy birthday, selamat ulang tahun. Bagi saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudaraku yang merayakan ulang tahun perkawinan, kami juga ucapkan happy wedding anniversary in Christ Jesus. Be happy in the Lord. I say give happy in the Lord. Selamat bersukacita di dalam Tuhan. Bagi saudaraku yang hari ini juga masih syarat pergumulan, bahkan cobaan hingga sakit penyakit belum kunjung sembuh sampai sekarang. Jangan menyesal, jangan putus asa, jangan berontak, jangan menjauh dari Tuhan. Justru ketika kita mengalami pergumulan hebat, mengalami cobaan, sakit penyakit dalam tubuh kita, kita semakin menunjukkan bahwa kita anak Tuhan yang mampu, kuat dan teguh untuk menyelesaikan persoalan dan berserah diri kepada Tuhan Yesus yang akan menyelamatkan kita. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya banyak yang harus kita lakukan sepanjang hari ini. Mulai pagi, siang, malam, pasti kita sudah rancang apa yang hendak kita lakukan. Tapi bukan hanya melakukan dengan tangan, jari, kaki, atau fisik yang kita miliki. Lebih dari itu, terkadang pikiran otak kita lelah memikirkan apa yang harus dia lakukan untuk memenuhi keinginan tubuh yang diembannya. Banyak yang harus kita pikul, bahkan tugas berat pun terus menunggu kita. Artinya kita tidak mau lagi hanya sebagai orang penunggu dan berleha-leha. Kita harus menjadi orang yang aktif, yang dinamis, yang mau bekerja untuk kelangsungan kehidupan ini. Kita tidak sekedar orang peminta atau hanya pekonsumsi apa yang ada di dunia ini. Seharusnya saudara harus membuka hati, belajar dari pengalaman, dan lebih dari itu, kita mampu bersaksi sebuah pengalaman yang hebat itu menjadi guru terbesar bagi kita dan orang lain. Bagaimana mengubah diri yang kurang menjadi sempurna. Bukan hanya itu juga, kita harus berbuahkan kebaikan, berbuahkan kasih sayang, dan bisa kita menjadi alat Tuhan. Kisah Rasul Paulus atau kisah para rasul, salah satu kitab yang menceritakan perjalanan pelayanan dari Rasul Paulus beserta rekan-rekannya. Ada Timotius, ada Titus, ada Silas, ada juga yang lain-lain. Rasul Paulus tetap kuat dan yakin bahwa ia tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhanlah yang memanggil dia, mengubahkan dia menjadi hamba atau pelayannya. Oleh karena itulah Paulus selalu setia pada Tuhan. Bahkan ia tidak pernah menghilangkan satu detik pun waktu untuk berleha-leha. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Karena kerajinan, kegiatan, semangat dari Rasul Paulus menginjili, mewartakan kerajaan Allah, ia pun ditangkap dan ia dipenjarakan. Sebuah penjara yang sangat gelap di Rom, menjadi saksi betapa kejamnya hukum di dunia, sementara kebenaran yang dilakukan. Tapi Rasul Paulus tetap yakin bahwa ia akan selamat dari sana. Pertolongan Tuhan akan datang pada waktu yang tepat. Pada waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu. Wah, semakin hebat ini. Lalu ia membuka pelan-pelan dan malaikat itu berkata kepada Paulus, "Pergilah
Berdirilah di bait Allah, beritakanlah seluruh firman kepada orang banyak. Betapa hebatnya Tuhan itu. Ia melepaskan Paulus melalui malaikatnya. Paulus bisa melenggang keluar dari penjara tanpa pengawalan siapapun. Ia merasakan pengawalan itu hanya ada pada diri Tuhan, dan Tuhan menyuruh malaikatnya untuk mendampinginya. Dan akhirnya ia berhasil sampai ke tempat mana ia banyak menemukan orang-orang yang belum percaya sama Kristus. Dan ia mewartakan berita keselamatan dan kebenaran Tuhan kepada setiap orang. Dan mencoba menobatkan, mengubah, mentransformasikan setiap orang menjadi orang yang berharga di hadapan Tuhan. Pergilah, ikutlah saudaraku, menjadi hamba-hamba yang setia di hadapan Tuhan. Bekerjalah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Pakailah waktumu untuk Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini sebaiknya untuk kemuliaan Dia dan sukacita bagi kita bersama-sama. Happy Sun. Dan kami yakinkan, rejoice full. Happy life, berbahagia in our life, dalam hidup ini. Dan kami yakinkan saudaraku pagi siang malam akan bertelut di hadapan Kristus sambil memohon pertolongannya, sehingga saudaraku akan diberkati oleh Dia, oleh Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Sungguh-sungguh menggugah kami agar kami selalu bersama Tuhan, mengikut Engkau dengan kesetiaan kami. Amin. Terima kasih. Sehat. Tuhan memberkati. Sukses selalu.